Indonesia dilaporkan siap mengikuti jejak Vladimir Putin untuk lakukan invasi ke Australia dalam waktu dekat. Adalah tugas mulia kita bersama. Kita berjuang untuk rakyat kita. Dan kita tidak gentar, kita tidak takut dengan kekuatan-kekuatan yang ingin membeli bersaing dengan murah. Kita tidak gentar dengan kalian. Kita akan jihad di atas jalan yang benar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Приоритетом является высокоточное оружие большой дальности, авиационная техника, а также с учетом проведения специальной военной операции в текущем году необходимо сохранить заданные темпы поставки войска перспективного вооружения. Saya ingin menekankan satu prinsip. Indonesia akan terus melawan terhadap negara memberikan dukungan terhadap gerakan separatisme di Indonesia. Karena hal ini jelas bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip piagam PBB. Terlarang ada yang jelas sekali. Ya, kita gebuk, kita tendang. Udah jelas itu. Jangan diulangi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia merupakan sekutu terbesar Rusia. Namun apakah Indonesia akan membantu Rusia dalam perang Rusia dan Ukraina? Rupanya tidak. Namun Indonesia dilaporkan akan mengikuti jejak Vladimir Putin untuk meluncurkan invasi ke Australia. Mengapa? Dilansir dari express.co.uk pada Senin, komentator Neil Gardiner, dia menuduh blog itu telah memperkuat agresi Indonesia, membandingkan potensi konflik Pulau Pasir dengan invasi Putin ke Ukraina. Ada kekhawatiran yang berkembang bahwa Indonesia akan berusaha menggunakan kekuatan jika Indonesia menyerang Australia. Namun pada bulan lalu Presiden AS Joe Biden ditanya apakah dia bisa bersumpah untuk melindungi Australia. Sebagai tanggapan, Biden berkata iya. Dia kemudian mengatakan kepada CNN bahwa AS memiliki komitmen untuk membela Australia. Hal ini dapat memicu negara-negara NATO untuk terlibat juga sebagai akibat dari pasal 5 prinsip pertahanan kolektif. Ketika ditanya apakah pendekatan Uni Eropa terhadap Indonesia dan Rusia dapat mengarah pada invasi ke Australia, Gardiner mengatakan tentu saja. Pendekatan Uni Eropa pada dasarnya mendorong agresi Indonesia. Saya pikir otoritas pemerintah Indonesia memandang Uni Eropa sebagai penurut. Dan itulah pendekatan yang telah dilakukan Putin selama beberapa dekade. Dan Uni Eropa dipandang sangat lemah. Dia membandingkan pendekatan Uni Eropa dengan pendekatan Brexit Inggris, dengan mengatakan Inggris jauh lebih tegas terhadap Rusia dan Indonesia daripada Uni Eropa. Selama beberapa dekade, saya pikir Indonesia dan Rusia telah mengambil keuntungan dari kelemahan Uni Eropa. Hal itulah yang membuat mereka berani dan mendorong mereka. Putin percaya bahwa Eropa baru saja berakhir. Oleh karenanya, dia menginvasi Ukraina. Dan saya pikir ke Australia dibanding Uni Eropa. Perang Dunia III disebut-sebut sedang berlangsung, baik di Ukraina maupun di Indo-Pasifik. Hal tersebut diungkapkan ekonom sekaligus profesor di New York University Noril Robini. Dalam wawancaranya dengan Der Spiegel, dia menjelaskan beberapa masalah paling akut di dunia. Ketika berbicara tentang ancaman global utama, Robini menyebutkan konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina, menambahkan bahwa Australia dan Indonesia juga dalam jalur tabrakan. Saya juga membaca bahwa pemerintahan Biden mengharapkan China untuk menyerang Taiwan lebih cepat daripada nanti. Kata ekonomi itu kepada Der Spiegel dikutip dari Russia Today. Dia pun meringkas berbagai konflik yang melibatkan sejumlah negara sebagai tanda bahwa Perang Dunia III telah dimulai secara efektif. Di samping Rusia dan Ukraina, dia menilai persaingan antara Washington dan Beijing telah mendorong ketegangan ke tingkat yang besar. Apalagi ibunya AS telah melarang ekspor semikonduktor tertentu ke China dan menekan negara-negara Eropa untuk memutuskan hubungan perdagangan dengan negara itu dengan alasan keamanan nasional.